Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, saat ini saya berada di antara sungai dan juga sawah. Ya, di sebelah kanan saya ada sungai, juga di sebelah kiri saya ini ada sawah dan juga pesawahan dan juga perkebunan. Luar biasa. Ketika kita melihat alam atau ayat-ayat kauniyah yang Allah telah berikan, yang Allah telah buat, ciptakan sedemikian rupa indahnya, maka tiada lain Allah ciptakan itu semua hanya untuk manusia, terutama kebermanfaatannya. Allah menciptakan sungai sebegitu panjang, lebar, sampai nanti titiknya ke muara, titiknya ke lautan, itu semuanya untuk kebermanfaatan manusia. Ada yang manfaatnya langsung diterima oleh manusia, ada juga yang manfaatnya itu secara tidak langsung akan diterima oleh manusia melalui hal lain terlebih dahulu, walaupun pada dasarnya dari sana. Nah, jika kita melihat ada pesawahan, ada ladang, sebegitu hebatnya, saya teringat dengan salah satu ayat Al-Quran di surat Ali Imran ayat 14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Al-ayah. Allah mengatakan dalam surat ketiga surat Ali Imran ayat ke-14 tadi, katanya zuyyina linnas hubbus syahawat, telah dijadikan indah terhadap pandangan manusia, telah dijadikan indah pada mata hati manusia, ya, terhadap apa? Minan nisa'i wal banin, terhadap pasangan-pasangan mereka. Yang laki-laki melihat perempuan itu suka, indah. Yang perempuan melihat laki-laki juga demikian. Wal banin, dan juga senang terhadap anak-anak, ya, cinta terhadap anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, juga senang dengan aset-aset yang sangat berharga. Emas, perak, itu manusia diciptakan memang senang terhadap demikian, ya. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, juga senang terhadap kendaraan-kendaraan, binatang-binatang ternak, juga senang terhadap ladang, sawah, dan sebagainya, tanah. Nah, ini memang wajar kalau ada manusia yang kadang orientasinya terhadap harta, terus orientasinya terhadap duniawi, terus wajar karena memang Allah ciptakan demikian, ya. Allah ciptakan terasa indah di mata manusia, terasa indah di hati manusia terhadap duniawi semacam ini, ya. Setelahnya wallahu indahu husnul ma'ab, tapi kata Allah itu semuanya tidak lebih baik, tidak lebih hebat, tidak lebih menguntungkan dibanding nanti, karena semuanya itu akan balik lagi kepada Allah. Nah, kesenangan-kesenangan semacam ini wajar dimiliki oleh makhluk yang namanya manusia. Tinggal bagaimana cara memanagenya, tinggal bagaimana cara supaya kesenangan-kesenangan duniawi yang tadi disebutkan dalam Al-Quran tadi, ya, tanah, emas, perak, uang, kendaraan, ya, aset-aset berharga, jangan sampai itu semua disimpan di hati kita, ya. Jangan sampai itu semua disimpan di hati kita. Di mana disimpannya? Simpanlah duniawi itu di tangan kita. Ketika Allah menganugerahkan dunia yang banyak kepada kita, dunia yang lebih kepada kita, rezeki yang berupa harta banyak kepada kita, ingat, jangan disimpan di dalam hati, tapi simpanlah di tangan kita. Supaya apa? Karena kalau seandainya harta atau aset-aset berharga itu disimpannya di dalam hati, maka yang ada hati kita, satu, bisa jadi hati kitanya akan lebih condong terhadap yang demikian. Hati kitanya akan lebih condong terhadap duniawi. Itu yang tidak boleh, yang biasa kita sering berdoa itu.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan sampai membuat hati ini condong lagi kepada hal yang memang kurang baik ya Allah, kan begitu. Jangan sampai hati ini balik lagi kepada hal yang cinta duniawi saja ya Allah, tapi kepada akhiratnya enggak. Nah, maka ketika ada dunia yang kemudian Allah titipkan kepada kita yang lebih dibandingkan saudara kita yang lain, maka simpanlah di tangan kita, jangan simpan di hati kita. Begitu ya. Maka ada satu hal, saudara-saudaraku sekalian, ketika dunia itu disimpan di hati kita, yang ada akan bikin hati kita itu berpenyakit. Ya, apa penyakitnya ketika Allah memberikan lebih rezeki kepada kita dibandingkan orang lain, kemudian kita simpan dalam hati kita? Yang pertama, hati kita mau tidak mau akan ada unsur ujub. Seakan-akan inilah, kalau seandainya nih ya, kalau seandainya harta yang banyak tadi disimpan di hati kita, maka yang ada adalah ujub. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi nanti kita ini merasa semua harta yang kita miliki, semua aset yang kita miliki itu adalah hasil diri kita. Padahal itu semua hanyalah titipan Allah. Allah percaya kepada kita, Allah percaya kepada orang yang dikasih lebih hartanya dibanding orang lain, agar supaya dikelola dengan baik, dikeluarkan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian bisa jadi Allah pengen membagi-bagi rezekinya Allah melalui tangannya dia. Mungkin di sekitar rumahnya itu banyak orang-orang yang memang rezekinya atau harta, ya, rezeki berupa hartanya memang tidak lebih banyak dibanding dia, bahkan kekurangan misalnya, maka bisa jadi Allah pengen memberikan rezekinya itu melalui tangannya dia. Ya. Maka ada dalam Al-Qur'an tuh, birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Katanya, kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit apapun, ya, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menyedekahkan apa-apa yang kalian cintai. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di surat 3 Ali Imran ayat 14 tadi, Allah mengatakan di situ manusia dijadikan indah pandangannya, dijadikan indah hatinya terhadap aset-aset berharga yang duniawi yang tadi disebutkan. Maka disinilah kontrol kita, manage hati kita. Jangan sampai semua hal itu disimpan di hati, karena itu akan menyebabkan penyakit hati. Tapi kalau disimpannya di tangan, insya Allah itu tidak akan menyebabkan hati kita ini berpenyakit sehingga muncul ujub. Na'udzubillah, tidak, insya Allah. Ya, oleh karena itu adanya harta benda yang kita miliki, aset-aset berharga, sawah, ladang, ya, perkebunan yang sebegitu luas, ingatlah itu semua hanyalah titipan Allah, supaya kita lebih banyak bersyukur lagi kepadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.